Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang berjudul membuat produk bisnis Paris atau pepaya crispy yang beranggotakan Ayum Sumaryono Putri, Naswatun Fadila, Bagus Mukti Wibowo, dan Vira Niwayansari. Deskripsi produk. Produk yang berbahan baku buah dan sayur ini disajikan dalam bentuk keripik yang disediakan dengan berbagai varian rasa dan harga. Berikut ini adalah berbagai produk yang dihasilkan oleh Pepaya Crispy. Antara lain, 1. Paris atau Pepaya Crispy rasa original. 2. Paris Pepaya Crispy rasa asin. 3. Pepaya crispy rasa manis. 4. Pepaya crispy rasa balado. Dan kelima, pepaya crispy rasa coklat. Keunggulan produk. Keunggulan kompetitif produk kami antara lain: 1. Rasa yang sangat renyah dan gurih. 2. Kemasan yang ramah lingkungan. 3. Kesegaran dari buah dan sayur yang masih terasa. Dan yang keempat, harga terjangkau dan sesuai dengan kantong konsumen. Visi menjadikan pepaya crispy yang beraneka rasa sebagai makanan khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Misi membuat pepaya crispy yang memiliki aneka rasa masakan pepaya crispy, pasar tradisional maupun pasar modern. Mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Selanjutnya adalah aspek operasional. Seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diminati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep definisi operasional tersebut membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari variabel. Untuk alat-alatnya ada baskom, wajan, serok, spatula, mesin pemotong keripik, dan alat untuk menjemur keripik. Bahan-bahan untuk bumbunya, merica, bawang putih, bawang merah, garam, kunyit, dan jeruk. Dan bahan utamanya adalah pepaya muda dan juga tepung terigu dan tepung tapioka. Langkah pertama untuk membuat pepaya crispy adalah siapkan bahan pokoknya yaitu pepaya muda. Setelah itu asah pepaya muda menggunakan mesin memotong keripik agar tipis. Lalu jemur pepaya hingga kering. Setelah kering direndam di air panas selama 20 menit lalu dicuci bersih. Setelah itu kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu bawang merah, bawang putih, merica bubuk, kaldu bubuk, garam, kunyit bubuk, dan daun jeruk. Lalu campurkan bumbu-bumbu tersebut ke dalam pepaya yang sudah dicuci bersih. Setelah didiamkan beberapa menit, masukkan pepaya yang sudah dibumbui tadi ke dalam tepung tapioka dan tepung terigu yang sudah dicampurkan lada dan merica dan kaldu bubuk. Setelah tercampur rata di tepung terigu,
masukkan ke dalam air yang berisi bumbu-bumbu tadi. Agar tidak menggumpal, kita menggunakan ayak untuk mengurangi tepung yang menempel. Setelah itu kita goreng ke dalam minyak yang panas dan tunggu hingga kuning kecoklatan, lalu tiriskan. Setelah itu lanjutkan proses pengemasan. Aspek keuangan membahas tentang gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan kelayakannya. Yang dibahas yaitu HPP, penentuan harga, dan BEP. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Penyusutan aset tetap. Nama barang ada wajan yang banyak keuangannya, yaitu di sini ada barangnya wajan, spatula, serok, kompor, wadah, tampah, dan alat pemotong. Jumlah dan nilainya bisa dilihat pada gambar tersebut. Next. Yang kedua yaitu ada biaya variabel. Nama barangnya pepaya, tepung terigu, garam, merica bubuk, kunyit bubuk, daun jeruk. Banyak dan harganya bisa dilihat pada gambar tersebut. Dan yaitu biaya variabel dibagi dengan hari kali 3. Yang hasilnya 86.000 dikali 30 yaitu 2.580.000. Yang kedua biaya overhead pabrik atau selanjutnya aspek pemasaran, yaitu segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya peluang pasar untuk produk yang dibuat sebuah perusahaan, sehingga aspek pemasaran ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam menetapkan pasar. Yaitu yang pertama, sasaran konsumen yang akan dituju. Suatu perusahaan pasti akan memiliki target atau segmentasi yang dituju untuk mengembangkan suatu produksi oleh perusahaan. Target pasar memberikan prospek yang bagus di mana penulis dapat memasarkan produk keripik buah dan keripik sayur ke beberapa tempat, misal saja di kedai atau warung. Di koperasi-koperasi bahkan dapat dipasarkan di supermarket jika sudah memiliki izin usaha. Perusahaan yakin akan melangkah ke bisnis ini karena telah melihat target pasar sebelumnya melalui berbagai media cetak dan elektronik. Yang kedua, strategi kreatif dalam promosi produksi. Yang pertama yaitu promosi berhadiah produk, tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa produk Anda unik dan berbeda, yang layak untuk diperebutkan. Dengan menjadikan produk Anda sebagai hadiah, Anda juga sekaligus memperkenalkan produk Anda. Yang kedua, promosi produk melalui newsletter, yaitu pemasaran melalui email dapat langsung sampai ke target pelanggan Anda dan memerlukan hanya sedikit waktu untuk mendapat respon dari pelanggan. Itulah mengapa menggunakan email sangat direkomendasikan untuk mempromosikan produk, layanan, dan segala sesuatu tentang bisnis Anda. Email juga bekerja sangat efisien untuk pemasaran Anda.
Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk menulis setiap kali Anda ingin mengirimnya kepada pelanggan. Yang ketiga, promosi produk melalui Pinterest. Pinterest adalah tempat yang tepat jika Anda membeli atau menjual produk secara online. Dari blog Pinterest, kita mendapatkan informasi bahwa 93% dari pengguna Pinterest mengatakan mereka menggunakan Pinterest untuk merencanakan pembelian. Tidak mengherankan, banyak orang menggunakan Pinterest untuk membuat daftar keinginan. Ini menjadikannya tempat yang bagus untuk mempromosikan produk, terutama produk yang dirancang dengan desain baik yang memotret dengan baik. Yang keempat yaitu Search Engine Optimization atau SEO untuk web Anda. SEO merupakan strategi bagaimana suatu website bisa ditemukan saat Anda menggunakan pengguna mencari suatu kata kunci pada mesin pencari. Seperti Google, cara kerjanya ialah ketika Anda menggunakan kata kunci yang benar relevan dengan tetap apa yang Anda jual, akan memudahkan produk atau layanan Anda memudahkan ditemukan oleh pengguna internet ketika mereka melakukan pencarian. Yang kelima yaitu pemasaran melalui kepuasan pelanggan. Jika pelanggan Anda begitu puas dengan produk atau layanan Anda, kemungkinan besar mereka akan merekomendasikan produk atau layanan Anda kepada kerabat, teman, dan keluarga. Ini berarti secara tidak langsung pelanggan Anda mempromosikan produk atau layanan Anda. Hal ini juga dapat berlaku di situs web dan media sosial Anda. Di zaman modern ini, pelanggan Anda tidak harus menemui kerabatnya untuk mempromosikan produk atau layanan Anda. Jadi, mudahkan pelanggan untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Disinilah peran penting dari situs web dan media sosial. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.